Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sementara itu, Tama saat ini langsung berkendara ke Shangri-La, dan staf Devano sudah menyiapkan satu troli full petasan dan menunggu di gerbang. Melihat kedatangan Tama, dia buru-buru mendorong troli ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Tama, Tuan Devano meminta saya menyiapkan kembang api untuk Anda. Apakah Anda ingin saya membantu Anda masuk ke dalam mobil?" Tama mengangguk, membuka bagasi, dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Pihak lain buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan, Anda terlalu sopan, ini memang pekerjaan yang harus saya lakukan." Setelah itu, ia memasukkan beberapa kotak besar berisi kembang api ke dalam bagasi mobil BMW tersebut. Tama mengucapkan terima kasih, lalu menyetir kembali dengan cepat, dan pada saat yang sama menelepon Alena untuk memintanya. Ibu dan ayah mertuanya bersiap, lalu langsung masuk ke mobil untuk mencari tempat di mana mereka bisa menyalakan kembang api dan petasan. Untuk menemukan suasana tahun baru, Alena sangat senang. Ia segera mengenakan jaket tebal bersama orang tuanya, dan menunggu di luar gerbang Andara lebih awal. Begitu mobil Tama tiba, keluarga dengan beranggotakan 3 orang itu masuk. Alena bertanya pada Tama, "Suamiku, di mana kita akan menyalakan petasan?" Tama tersenyum dan berkata, "Selama kamu tidak berada dalam batas kota, kamu bisa memikirkan kemana harus pergi." Chandra menyarankan saat ini, "Kalau gitu, kita bisa pergi ke pinggir sungai. Pemandangan tepi sungai sangat bagus." Setelah kembang api dinyalakan, pantulan di permukaan sungai sangat indah. Dan itu akan menjadi kenangan terindah. Alena tersenyum dan berkata, "Ayah, ini ide yang bagus. Kalau begitu pergilah ke tepi sungai." Chandra buru-buru berkata, "Ahaha, aku tahu ada tempat yang bagus dengan tanggul sungai yang besar." Tama mendengarkan istri dan ayah mertuanya berbicara tentang tepi sungai, dan tiba-tiba teringat akan Linda dari keluarga Suteja. Sebelumnya, Linda melewati sungai Ciliwung saat akan mengirimnya pulang, dan dia meminta agar Tama menemaninya berjalan-jalan di sepanjang sungai. Tanpa memikirkannya, dia langsung setuju. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa setelah berjalan di tepi sungai dan kembali, Linda mengantarnya ke gerbang Villa Andara, dan kemudian menciuminya di dalam mobil. Adegan itu masih tersimpan dalam ingatan Tama. Terkadang ketika dia memikirkannya, dia merasakan kehangatan yang sedikit berbeda. Tama, sambil berpikir liar, mengemudikan mobilnya sampai ke di tepi sungai di bawah arahan Chandra. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa tempat yang diberitahu oleh Chandra ternyata adalah tempat di mana Linda membawanya. Karena saat itu adalah malam tahun baru, tidak ada seorang pun di sana. Setelah Tama memarkir mobilnya, membawa beberapa kotak kembang api bersama Chandra, mereka sampai di bawah tanggul sungai. Di tanggul sungai yang dialiri beton, Tama menempatkan kembang api pada interval tertentu. Di sisi lain, Chandra tidak bisa menahan dorongan hatinya dan menyalakan 2 petasan. Suara meriah dari petasan bergema di sepanjang sungai, dan keluarga itu segera merasakan perasaan bahagia di tahun baru. Saat petasan padam, Tama berkata kepada Alena, "Lena sayang, aku akan menyalakan kembang api." Alena segera mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan semangat, "Suamiku tunggu sebentar, aku mau videoin dulu." "Oke baik." Setelah dia mengambil ponsel dan mengaktifkan fungsi kamera, Tama menyalakan api kembang api. Kembang api warna-warni naik ke langit dan meledak di langit yang penuh bintang.
permukaan sungai yang luas memantulkan warna indah dari kembang api yang meledak di langit. Alena menari-nari dengan gembira di sampingnya. Setelah satu set kembang api padam, Tama langsung menyulut set kedua, disusul set ketiga dan keempat. Sampai semua kembang api padam, pipi Alena memerah karena kegembiraan. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini, menyalakan kembang api dan petasan di malam tahun baru. Jadi dia bersemangat seperti anak kecil saat ini. Chandra dan Rika pun juga sangat senang. Tahun baru Imlek ini sangat berkesan bagi keluarga beranggotakan 4 orang ini. Dan malam tahun baru ini membuat mereka merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pukul 24 pada malam tahun baru. Itu juga merupakan titik nol pada hari pertama tahun baru. Tama menyalakan kembang api terakhir, dan Chandra juga menyalakan petasan terakhir. Alena lalu meletakkan tangannya di mulutnya dan berteriak, "Suamiku, ayah, ibu, selamat tahun baru." Rika saat ini tengah bersandar kruk dan berteriak dengan semangat, "Selamat tahun baru." Chandra mengangkat kepalanya untuk melihat kembang api. Kilau cemerlang terpantul di wajahnya yang sudah menua. Wajah itu sudah mulai berkerut dan kini menjadi penuh dengan kebahagiaan. Pada saat ini, Chandra pasti sedang memikirkan Reni di dalam hatinya. Ini juga merupakan malam tahun baru pertama yang dirayakan Reni setelah kembali ke rumah setelah lebih dari 20 tahun. Chandra diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim WhatsApp ke Reni. "Reni, selamat tahun baru." Sementara itu ponsel Tama telah dibombardir oleh notifikasi WhatsApp. Banyak orang mengiriminya ucapan tahun baru saat ini. Tapi Tama tidak sempat untuk membalas satu persatu, jadi dia memposting status di WhatsApp-nya, "Selamat tahun baru untuk semua keluarga dan teman." Malam ini, ribuan rumah di Jakarta sangat terang. Keluarga Tama yang beranggotakan 4 orang bahkan bermain di tepi sungai hingga pukul 1 pagi sebelum kembali berkendara. Kebanyakan orang tenggelam dalam rasa bahagiaan di tahun baru. Hanya keluarga Nyonya Haris yang masih tua yang masih berjuang melawan kelaparan. Sementara itu, Nana sedang memikirkan di mana dia bisa menaruh TV berwarna dengan ukuran 21 inci. TV bekas semacam ini, meskipun utuh, mungkin hanya bisa terjual paling banyak ratusan ribu saja. Orang normal hampir tidak mau membelinya. Namun, untuk Nana dan yang lainnya, TV tua yang lusuh ini memungkinkan mereka untuk menonton gala festival musim semi dan memberi mereka kepuasan dan kebahagiaan yang luar biasa. Sambil menonton TV, mereka menyantap semua makanan di malam tahun baru yang telah mereka siapkan, dan mereka menghabiskan semua makanan dan tidak menyisakan sedikit pun. Usai makan di ruang tamu, mereka kembali ke lantai 3 untuk beristirahat dan tak lupa membawa TV-nya kembali ke kamar Nana. Itu semua dilakukan guna mencegah keluarga Nyonya Haris memanfaatkan mereka. Nyonya Haris dan Vivian telah memikirkan tentang beras kecil di pembakar dupa. Karena mereka lapar, mereka berencana merebus beras itu saat Nana dan yang lainnya tertidur. Setelah memastikan Nana dan yang lainnya sudah tidur, mereka mulai menyiapkan masakan. Beras di pembakar dupa kelihatannya tidak enak karena di dalamnya banyak abu dupa. Tetapi wanita tua dan Vivian, yang sangat lapar sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung membawa pembakar dupa ke dapur dengan sangat rapi, lalu menuangkan beras dan mencucinya hingga bersih. Segera setelah itu mereka menggunakan beras itu untuk memasak bubur. Beras yang ada di pembakar dupa hampir melebihi takaran beras, dan semuanya direbus menjadi sepanci besar bubur. Nyonya Haris dan Vivian masing-masing minum semangkuk air tajin ketika bubur baru saja dimasak. Kemudian, karena merasa tidak cukup untuk menghilangkan rasa lapar, maka mereka meminum semangkok lagi. Merasa agak kenyang, keduanya diam-diam memasukkan garam dan kecap yang dibeli oleh Nana dan yang lainnya ke dalam bubur nasi lalu diaduk dengan rata. Padahal Nana sudah mencoba segala cara agar tidak ada kesempatan bagi Nyonya Haris. Tetapi dia tidak menyangka Nyonya Haris akan mencuri beras di pembakar dupa, garam dan kecapnya sendiri. Dini hari berikutnya,
Hari tahun baru. Alena sedikit lelah karena dia keluar untuk bermain-main tadi malam, jadi dia masih belum bangun. Sementara itu, Tama yang sudah bangun dari tadi dan membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri di ruang tamu di lantai bawah. Di waktu luangnya, dia melihat-lihat status di WhatsApp-nya. Ia juga melihat status Linda yang baru saja diposting. Today, berangkat ke Jepang. Mungkin harus 1 minggu atau lebih. Jadi untuk segala urusan silahkan hubungi nomor ini, 081234567890 untuk urusan di Jakarta. Tama melihat itu, tidak bisa menyangkal bahwa dirinya sendiri juga terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Linda akan pergi ke Jepang pada hari pertama tahun baru Imlek. Pada saat yang sama, A06 sebelah, Nana dan ketiganya bangun lebih awal. Meski hari ini adalah hari pertama tahun baru, mereka tetap harus pergi ke supermarket untuk bekerja dan mencari uang. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.